Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imel. Dengan NIM 211243333, mahasiswa PPGPAI Batch 2 tahun 2024, LPTK UIN Bukit Tinggi, tempat mengajar SMP Negeri 26 Sijunjung. Berikut video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak hari ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke, sehat ya, alhamdulillah. Oke, ketika Pak bilang semangat, kamu menjawab semangat ya. Atau ketika Pak bilang selamat pagi gitu ya jawabannya ya. Biar kita lebih semangat. Oke. Selamat pagi. Pagi. Oke, kurang kompak. Lagi. Selamat pagi. Pagi. Wah, alhamdulillah. Karena pasti pagi, maka kita harus bersemangat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, coba layangkan pandangannya ke kiri dan ke kanan, ke bawah bangkunya. Kalau ada sampah yang masih bertebaran di depan bangku, di dekat bangkunya, silakan dibersihkan terlebih dahulu dan dibuang di tong sampahnya. Silakan. Ya, Pak. Bersihkan dulu. Sudah bersih, Pak. Alhamdulillah. Karena sudah piket pagi tadi, Pak. Oke, luar biasa, Pak. Tapi Pak Dedi baru membuang sampah lagi, Pak, di bawah bangkunya, Pak. Wah, jangan ya, Dedi. Nanti kalau ada sampah, kalau belum menemukan tong sampah, masukkan dalam kantong saku dulu ya. Dedi itu sering makan-makan, Pak, dalam lokal. Wah, tidak boleh. Padahal saya sudah piket, Pak. Oke. Jadi kelas ini luar biasa, Pak lihat sudah bersih, sudah menjaga kebersihannya. Oke, sudah siap untuk belajar? Sudah, Pak. Sudah siap ya. Oke, ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, Yumeldi silakan pimpin doanya. Iya, Pak. Kepada semua kawan-kawan, siap di tempat duduk masing-masing. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam madinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ucapkan salam ke guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan doa kita, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran dan masuk kepada materi kita hari ini, kita cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir, Ketua? Roli, Pak. Oke, Roli. Ada kabarnya? Ada kabar beritanya? Kabarnya, Pak, ada urusan keluarga, Pak. Ada urusan keluarga. Ada suratnya? Ada, oke, ada ya. Berarti Roli yang tidak hadir ya. Mudah-mudahan besok semuanya hadir. Jadi kalau ada keperluan silakan kirimkan surat ke sekolah agar bisa dicatat apa alasannya ya. Oke, Ananda semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak ingin berpesan kepada kita semuanya, kepada Ananda semuanya, bahwasanya teruslah belajar karena dengan belajarlah kita bisa menggapai apa yang kita inginkan. Iya, Pak. Yang dikatakan oleh Nabi kita dalam syair orang-orang Arab waktu itu ya, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Ya,
Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, ya gitu ya katanya. Jadi semangat terus menuntut ilmu. Jangan Ilmu. ada di masa-masa yang labil ini ada yang berhenti sekolah gitu. Jangan pernah terbesit untuk berhenti sekolah. Oke, sebentar Pak, share dulu materi kita pada hari ini. Ada kelihatan? Bapak. Oke, Ada, Pak. ya. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, silakan Nanda lihat gambar ini. Amatilah gambar ini, lalu nanti Pak tanya apa maksud dari gambar ini. Silakan. Sudah? Siapa yang mau mengeluarkan pendapatnya mengenai gambar ini? Ya, Pak. Oke. Yang pertama, Mila, silakan Mila. Di gambar terlihat kalau Indonesia ini mempunyai keanekaragaman termasuk dalam agama, Pak. Di Indonesia ada 5 agama, Pak. Iya, iya. Berarti terdapat keberagaman dalam beragama. Oke, pintar sekali. Kita kasih tepuk love dulu untuk Mila ini. Ya, untuk Mila. Tahu tepuk love? Pak ajarin ya. Tepuk love. Prof, love you. Ya, gitu ya. Oke. Kita kasih tepuk love untuk Mila. Tepuk love. Love. Love you. Oke. Jadi setiap orang nanti anak yang menjawab, kita kasih tepuk love ya, biar semangat. Oke, ada lagi yang mau mengeluarkan pendapatnya mengenai gambar ini? Oke, silakan Aslamia. Dibantu Apa, Pak? Dedinya. Apa maksud dari gambar ini? Ada lagi yang mau mengeluarkan pendapatnya? Tentang gambar, Pak. Ya. Kita hidup di di Indonesia itu hidup berbagai agama Ya. dan yang berbeda-beda baik suku, bangsa dan budaya bahasanya. Kita Ya. harus tetap menjaga kedamaian, Pak. Oke, mantap sekali. Kita kasih tepuk santiang lagi. Untuk Aslamia. Gimana tepuk santiang? Ampu kanan, ampu kiri, dua ampu santiang. Ayo, silakan. Ya, kita kasih tepuk santiang untuk Aslamia. Tepuk santiang. Ampu kanan, ampu kiri, dua ampu santiang Aslamia. Tuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Ya. Ya, sebenarnya santiang Mia, sebenarnya santiang Pak. Santiang Mia ini. Ya. Oke, apa yang disampaikan oleh teman Ananda semuanya, yang disampaikan oleh Seslamita, Awati, Aslamia, betul sekali. Jadi kita manusia itu sebagai makhluk sosial, tentu dia akan selalu berdampingan hidupnya. Ya, kita tidak bisa hidup sendirian, kita akan hidup bersama. Dalam kebersamaan itu ada keberagaman, baik itu agama maupun di bidang yang lainnya. Kita akan mengalami keberagaman. Seperti jenis kelamin saja kita beragam, ya. Itu sudah sunatullahnya dari Allah. Maka dari itu dalam keberagaman itu kita perlu mengambil sikap tengah kita, ya. Sikap saling toleransi dalam beragama, dalam hubungannya beragama. Iya, Pak. Ya. Jadi kita saling menghormati agama yang dianut oleh orang lain. Dalam kehidupan kita tidak boleh mengedepankan agama kita saja yang paling betul, tidak, ya. Kita juga harus menghormati agama orang lain. Oke, paham sampai di sini Ananda semuanya? Paham, Pak. Oke, alhamdulillah. Pak. Ya? Boleh permisi, Pak? Oke, boleh. Boleh, Silakan. Pak. Makasih, Pak. Permisi, Ya. Pak. Kita lihat dulu. Oke, Ananda semuanya, hari ini kita kembali pada pertemuan pembelajaran PAI
di bab 6 ya, di semester 2 di tahun yang baru ini. Nah, bagaimana kemarin liburannya di tahun baru, sudah libur 1 tahun ini? Ada yang liburan ke pantai? Tidak Pak, hujan Pak. Hujan. Berarti Mila di rumah saja membantu orang tua. Di rumah saja Pak. Iya Pak. Luar biasa. Mungkin ada yang liburan ke pantai dan liburan yang lain sebagainya. Nah, hari Saya ini tanya, Pak, ya, kalau orang Kristen itu tahun baru boleh kita ikut, Pak? oke, pertanyaan yang santiang bana dari Aslamia. Ya, kita dituntut dalam ajaran agama kita itu menghormati agama orang lain, bukan dituntut untuk mengikuti ajaran orang lain, agama lain. Nah, pertanyaan Aslamia, apakah kita boleh tahun baruan? Dalam agama kita, kita tidak diperintahkan untuk mengikuti ajaran agama orang lain. Nah, jadi dalam Al-Quran itu disebutkan juga kan, nah, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, jadi kita tidak boleh mengikuti ajaran agama atau meniru agama orang lain, ajaran agama orang lain, tapi kita saling menghargai. Biarkan saja mereka merayakan tahun baru mereka. Nah, kita tidak mengganggu. Nah, itu ya. Paham Aslamia? Paham, Pak. Oke. Kalau Ya. untuk refreshing aja gimana, Pak? Apa Winda? Kalau untuk pergi refreshing aja gimana, Pak? Bukan Nah. merayakan, Pak. Ya, berarti kan kita tidak ikut campur dalam tidak termasuk dalam perayaannya ya. Yang ikut itu kayak apa? Kita ikut membunyikan lonceng-lonceng atau memakai atribut-atribut agama mereka, itu kita ikut namanya ya. Tapi kalau sekedar hanya refreshing, bukan hanya tahun baru saja kan, kita setiap malamnya mungkin ada waktu akhir minggu kita refreshing gitu kan. Nah, jadi kalau tidak ada niatnya untuk melakukan seperti agama orang lain, hanya untuk melihat-lihat itu boleh ya. Akan tetapi kalau kita ikut berkontribusi itu yang tidak boleh. Ya, paham ya Winda? Paham, Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi seperti apa yang sudah dibuka oleh Aslamia, oleh Winda, pembelajaran kita pada hari ini adalah indahnya beragama secara moderat. Ya. Assalamualaikum. Izin masuk, Pak. Ya, silakan Wimaldi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan dibacakan oleh Wika. Silakan Wika, bacakan tujuan pembelajaran kita yang pertama. Baik, Pak. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menyelesaikan persoalan hubungan intern dan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang kedua, menjalankan agama secara moderat dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Itu, Pak. Oke, terima kasih Wika yang sudah membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Anda semuanya, ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, kita mampu nantinya setelah mempelajari materi ini, yaitu menyelesaikan persoalan hubungan intern dan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang kedua, menjalankan agama secara moderat dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. 2 tujuan pelajaran ini yang akan kita capai. Mudah-mudahan kita mampu mencapainya. Nah, sebelum kita masuk materi selanjutnya, kamu menjawab pertanyaan ini nih. Mengapa sikap moderat penting dalam kehidupan beragama? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Silakan tunjuk kaki. Bukan tunjuk kaki ya, tunjuk tangan ya. Oke, silakan Mila. Sikap moderat penting karena supaya kita hidup rukun dan damai di masyarakat, Pak.
biar tidak ada Oke. pertikaian dan perkelahian, Pak. Oh, luar biasa apa yang disampaikan oleh Mila ini. Berarti Mila sudah baca buku tadi malam ya? Sudah sedikit, Pak. Alhamdulillah. Hasan ada sudah mengetahui. Ya, tepuk tangan dulu untuk Mila. Ya, mudah-mudahan yang lain juga berani untuk menjawab ya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, pertanyaannya, apa jadinya kalau manusia tidak memiliki sikap moderat beragama dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kalau Bisa tidak ada, dikucilkan, Pak, dalam kehidupan sehari-hari, Pak. apa Winda? Bisa dikucilkan di dalam masyarakat, Pak. Ya, bisa dikucilkan, betul sekali. Ada yang bisa menyempurnakan jawaban dari Winda tadi? Nah, kata Winda bisa dikucilkan dalam kehidupan sehari-harinya. Karena tidak memiliki toleran dalam berkehidupan beragama, contohnya. Ada lagi yang bisa menyempurnakan jawaban dari Winda? Pak, Saya, Pak. Nah, ya. Siapa itu yang tunjuk selain Mila? Siapa lagi tadi? Ya, lanjut Mila. Apa Mila? Silakan. ya kalau enggak ada sikap moderat ini, Pak, kita akan apa, Pak? Rusuh setiap harinya. Oh Akan ya, ada perkelahian setiap harinya, Pak. iya, Karena tidak betul adanya sekali. saling menghargai tadi, Pak. Ya, betul sekali. Santiang, ya, Santiang anak Pak Winda, Santiang ditambahkan oleh Seslawati. Ya, jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Winda dan Mila. Kalau tidaklah manusia memiliki sifat moderat dalam beragama, maka yang akan terjadi apa? Saling berantem, mungkin saling ekstrim. Ya, sikap-sikap ekstrim yang akan keluar. Karena apa? Karena merasa agamanya yang paling benar, menonjolkan agamanya. Makanya itu kita penting memiliki sikap moderat dalam beragama. Oke. Nah, kita bermain dulu. Apa ingin mengetahui pengetahuan awal kamu dulu ya mengenai materi kita pada hari ini. Oke. Kita akan bermain bersama kata ini. Nah, ya, bermain dengan kata. Apakah kamu sudah siap? Linknya sudah Pak kirim di HP kamu masing-masing. Nah, oke. Apakah sudah siap untuk bermain? Sudah, Pak. Oke. Sudah ya, bentar. Oke, kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, mari kita mulai bermain. Itu Ya, kata melubek, Pak. ya, silakan kamu ya, main di HP-nya. Nah, itu. Silakan jawab di HP-nya. Ya. Nanti kamu akan mendapatkan skor dari permainan ini. Ya. Oke, dari apa yang Pak lihat dari kamu bermain game tadi, dari hasilnya itu beragam Pak lihat. Ada yang sudah memiliki pengetahuan mengenai materi kita yang sudah cukup baik, berarti dia sudah baca buku tadi malam. Ada yang masih kurang. Nah, ada yang dapat skor 4, ada skor 3, ada yang skor 2, ada yang masih 1. Nah, untuk sekarang, untuk membahasnya, kita akan membagi kelompok berdasarkan perolehan hasil dari kamu bermain tadi. Yang dapat 4 itu, Yumeldi, silakan Yumeldi, Doni, Wika itu di kelompok 1. Ya, yang dapat 3, Aslamia, Vipi, Wika itu di kelompok 2. Ya, yang dapat angka 2, nah itu ada Winda, Nur Asmi, itu di kelompok 3. Dan di kelompok 4 ada Dedi, ada Mila, silakan di kelompok 4. Silakan. Oke, Ananda semuanya.
dalam kegiatan kelompok ini kita akan menggunakan model pembelajaran PBL, yaitu problem based learning, di mana Ananda nanti akan mengorientasikan pada masalah. Nanti Bapak sajikan permasalahan, nanti Ananda analisis permasalahan tersebut dalam kelompok. Selanjutnya mengorganisasikan untuk belajar. Jadi Ananda belajar dalam kelompok, berkelompok nanti untuk memecahkan permasalahan tersebut. Yang selanjutnya Ananda selidiki permasalahan itu baik secara individu maupun secara berkelompok nanti. Yang selanjutnya Ananda akan mengembangkan dan menyusun solusi dari permasalahan tersebut, permasalahan yang Pak sajikan nanti dalam LKPD. Selanjutnya Ananda akan menyajikan hasil, yaitu berupa nanti poster dari solusi permasalahan yang dibahas dalam LKPD tersebut. Selanjutnya Ananda presentasikan ke depan nanti hasil yang Ananda buat. Selanjutnya Ananda akan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang sudah Ananda buat. Nah, silakan bekerja dalam kelompoknya nanti sesuai langkah-langkah tersebut. Nah, tugasnya adalah di kelompok ini, Pak, masing-masing ketua kelompok silakan jemput LKPD-nya ke depan. Nah, ini LKPD-nya ya, silakan diambil. Nah, di dalam LKPD itu ada kasus yang Pak sajikan. Nah, ini kasusnya di sebuah desa terjadi ketegangan antar dua kelompok umat beragama karena perbedaan cara beribadah dan pemahaman agama. Ketegangan ini mulai merambah kehidupan sosial masyarakat, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun tempat umum. Ada yang mendukung sikap ekstrim, sementara yang lain lebih mengutamakan sikap menghormati. Nah, tugasnya di dalam kelompok, nah ini dia, kamu isi LKPD itu dengan menjawab pertanyaan yang ada. Yang terutamanya adalah apa yang menyebabkan ketegangan antar umat beragama, ya, mengapa sikap moderat dalam beragama penting dalam mengatasi persoalan ini, apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah secara damai dan saling menghormati. Nah, kamu diskusikan dalam kelompok, kamu kerjakan dalam LKPD-nya, lalu hasilnya nanti kamu tuangkan berupa poster. Ya, kamu buat posternya ya. Oke, paham untuk kerja kelompoknya? Paham, Pak. Paham? Masih semangat ini? Masih, Pak. Masih. Ya, kalau masih coba Pak dengar suaranya dulu. Ya, ketika Pak bilang semangat, semangat. Oke, bisa? Banyak kegiatan. Oke, bisa ya? Oke, kita lihat dulu. Kita ingin dengar suaranya semuanya. Semangat. Semangat. Iya, silakan kerjakan aktivitasnya dalam kelompok. Pak kasih waktu selama 25 menit ke depan. Ya, silakan. Oke, kelompok 1 ada masalah? Ada yang tidak dipahami? Sudah ya, paham ya kelompok 1. Kelompok 2 ada yang tidak dipahami cara mengerjakan LKPD-nya? Paham? Kelompok 3 ada yang tidak dipahami tidak mengerjakan LKPD-nya? Paham kelompok 3? Oke. Paham ya. Kelompok 4 juga nampak, lihat, paham. Silakan bekerja dalam kelompoknya. Pak, boleh lihat lagi masalahnya tadi, Pak. Oke, masalahnya ya. Nah, ini. Nah, terjadi masalah konflik beragama. Oke, sudah? Waktu kita tinggal 1 menit lagi untuk diskusi kelompok. Oke, kita anggap sudah siap ya. Ya, karena semuanya sudah standby nampak sama Pak. Diskusinya sudah alot sekali. Ya, sudah siap. Kita akan presentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok berapa dulu? Pak, Ya, silakan Mila. tapi belum terjawab semuanya, Pak. Yang dijawab saja dulu ya, Pak. Ya, silakan sampaikan poster yang sudah dibuat mengenai masalah yang sudah disajikan tadi. Bagaimana solusi penyelesaiannya? Silakan.
Terima kasih Pak. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, pertanyaannya, apa yang menyebabkan ketegangan antar umat beragama? Nah, dari masalah yang dipaparkan oleh Bapak tadi, penyebabnya adalah karena konflik ini terjadi karena adanya perbedaan cara beribadah. Nah, dengan perbedaan itu mereka saling menyalahkan dan tidak adanya toleransi di sana sehingga terjadi ketegangan. Yang kedua, mengapa moderat dalam beragama penting? Eh, yang pertama menciptakan kehidupan yang rukun. Yang kedua, menjadikan kita sebagai umat yang bertoleransi. Yang ketiga, menciptakan kedamaian di dalam kehidupan. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Kelompok 4 ya, kelompok 4 yang sudah menampilkan Pak, Pak. hasil diskusinya. Ya, betul sekali apa yang sudah dijawab oleh kelompok 4. Oke. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Baik Ananda, dari apa yang sudah ditampilkan dalam kelompok, dari pertanyaan yang sudah dijawab, nah, sekarang Pak ingin menguatkan dari materi yang sudah kamu pelajari tadi. Nah, pertama, apa itu moderasi beragama? Dari apa yang sudah kita pelajari, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Kesimpulan pembelajaran hari ini yang saya dapat adalah yang pertama, moderasi beragama adalah sikap keseimbangan atau sikap di tengah-tengah yang sangat menjaga toleransi dan menghargai, yang sangat menghindari kekerasan, Pak. Oke, mantap. Yang kedua, moderasi beragama ini penting karena moderasi beragama ini dapat menumbuhkan sikap toleransi dan menghargai. Yang kedua, sikap moderasi beragama ini dapat membuat hidup rukun dan damai, Pak. Itu saja, Pak. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mila. Nah, kita kasih tepuk santiang lagi untuk Mila ini. Ya, tepuk santiang. Ampu kanan, ampu kiri, dua ampu santiang Mila. Oke, tepuk tangan. Yes. Betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh Mila tadi. Mudah-mudahan kita hidup di dunia ini saling rukun, damai, dan menjaga keberagaman agar apa yang kita jalani di dunia ini itu tidak saling hanya menimbulkan masalah saja, tetapi menciptakan kedamaian. Ya, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan tetap belajar di bab 6, yaitu kita akan belajar tentang menulis ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan moderasi beragama, yaitu adalah menulis surah Al-Baqarah ayat 143, hadis dan pantun tentang moderasi beragama. Silakan kamu lihat bukunya di rumah untuk persiapan minggu depan. Silakan kamu pelajari di rumah terlebih dahulu. Ya, bisa? Oke. Untuk kamu nanti Pak kirimkan di WA grup kita. Ada video pembelajaran dan kuis di Quizizz ya untuk membantu kamu. Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, tadi di awal Pak sudah mencek kemampuan kamu sebelum materi. Di akhir ini Pak ingin tahu lagi kemampuan kamu setelah belajar. Apakah ada peningkatan? Berarti kamu memahami? Apakah sama saja? Oke. Dengan link yang sama yang tadi, silakan dikerjakan lagi. Silakan. Ya Pak. Oke, luar biasa. Pak sudah melihat apa yang sudah kamu kerjakan. Berapa nilai saya Pak? Alhamdulillah, Yumeldi sudah dari tadi 70 sudah mendapat 100. Berarti Alhamdulillah. sudah terjadi peningkatan. Dan begitu juga dengan anak bapak yang lain. Pak lihat, yang tadi awal dapat
60, nah sekarang sudah mendekati 90, 100. Ya, luar biasa kelas ini, luar biasa. Pak. Semangat terus, ya. Sampai jumpa di minggu depan di pembelajaran PAI. Insya Allah kita akan menampilkan permainan-permainan menarik lagi dan berbasis game yang lainnya untuk bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, sama-sama.